Ketajaman penglihatan orang beriman nyata saat banyak orang berteriak-teriak menyaksikan sesuatu peristiwa yang dahsyat dalam alam. Namun orang beriman justru melihat Tuhan bersemayam di atasnya. Decak kagum justru mengajak penghuni sorga dan bumi senantiasa memuliakan namanya. Selamat hari Minggu pertama setelah Epifanias, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus, Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 29 ayat 1-11. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyembuhkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Dalam berbagai fenomena alam, gempa bumi, topan, petir, tsunami tidak menghalangi kita menyembah Tuhan, penghuni surgawi dan dunia. Baiklah, tetap memuliakan Tuhan. Berbagai peristiwa alam ini masih sering dilihat oleh manusia sebagai malapetaka, namun dengan pernyataan pemazmur bahwa Dia atas semua hal yang dahsyat itu, Tuhan berkuasa. Dengan kenyataan ini, kita tidak akan tergagum-kagum akan kebesaran Tuhan. Lalu dalam kuasanya, segala kejadian itu dapat diatasi dengan berkat hikmat kuasa yang daripadanya. Ada waktunya oleh berkat Tuhan yang dikatakan malapetaka menjadi berkat karunia bagi kita. Sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Inilah yang sepatutnya sikap kita sebagai umat Tuhan. Jadi seseorang yang berhiaskan kekudusan tentu tidak lagi diberatkan oleh dendam kesumat, oleh berbagai kemarahan, namun sudah dapat terhubung kepada Tuhan yang kudus, sebab sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Jangan pula bibir memanggil Tuhan, tetapi hati jauh daripadanya. Hati yang masih selalu memikirkan penindasan, penipuan. Itu jualah yang dikatakan di surat Petrus, perhiasan yang beribadah bukan lahiriah, melainkan manusia batinia yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di hadapan Allah. Dalam buku nyanyian kita juga dikatakan, bagaimanakah pakaianku beribadah padanya, yang terbaik bagi Tuhanku, hati kudus dan rendah. Iman kita yang teguh sangat layak baginya. Jadi bukan kepahlawanan, kekayaan, jabatan, atau kemanusiaan dengan penampilan yang hebat untuk boleh sujud di hadapan Tuhan. Dalam keberadaan kita, Dia menerima apa adanya. Di suatu acara rapat yang sudah sahut-sahutan dengan kata-kata yang saling menyakiti, dan tampaknya akan semakin tajam dan sudah mengarah kepada kekerasan fisik, lalu terdengar suara yang berwibawa, sekaligus berhikmat dengan penuh kuasa memberi solusi serta merta menghentikan perdebatan yang sudah berkepanjangan. Begitulah pentingnya kehadiran suara yang lebih berkuasa, berhikmat di dalam suatu polemik. Kehadiran Tuhan nyata dalam suaranya, menampakkan diri dalam alam. Teofani. Tuhan adalah Allah semesta alam. Betapa besar kuasanya. Suaranya mengatasi segala air, penuh kuasa dan kekuatan seperti guntur, mampu mematahkan pohon aras yang besar. Betapa berkuasanya sampai-sampai pohon tumbang
tidak dapat tegak berdiri, menggetarkan gunung-gunung, gempa sehingga gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, gunung Sirion atau Hermon seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api seperti lava, menggetarkan padang gurun Kades, membuat beranak rusa betina yang sedang mengandung. Bahkan Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tentunya hikmat kebijaksanaan yang diberikan Tuhan bagi manusia akan semakin sempurna boleh memakai segala fenomena alam ini menjadi berkat bagi makhluk hidup, sebab Tuhan ada di sana dan berkuasa. Tuhan yang mulia, yang lebih dahsyat dari berbagai fenomena alam yang terkadang membuat kita ketakutan, kiranya memberi kekuatan kepada umatnya, memberkati dengan sejahtera. Dua hal yang sangat kita butuhkan, Oze dan Shalom, kekuatan dan sejahtera. Dengan anugerah ini, maka manusia boleh lebih tegar dan kuat menghadapi berbagai persoalan hidup. Sejahtera, Shalom, ada dalam Yesus Kristus. Mereka yang percaya kepadanya telah didamaikan dengan Allah. Tentunya akan berdampak bagi mereka yang sepersekutuan dengan Dia sebagai warga yang kudus. Lalu kenapa mereka yang percaya kepada Kristus ada yang saling bermusuhan, saling menyikut? Tentunya akan kita perhatikan bagaimana dia sujud. Apakah sudah berhiaskan kekudusan atau belum? Biarlah kekuatan dan sejahtera yang telah Tuhan anugerahkan senantiasa menjadi milik kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala karunia yang kami terima. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, di dalam segala keadaan. Di dalam berbagai persoalan hidup, kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan kami. Mari sama-sama angkat suara katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Melukiskan kebesaran
Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak. Yesus, Engkau layak dipuji, disembah. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Kau, oh, sungguh hanya Kau. Mari sama-sama angkat kedua tangan dan katakan Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu. Sama-sama kita bangkit, angkat tangan, katakan layak, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, terpuji namamu besar, terpuji namamu Tuhan, Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.